Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, shalom. Berkat firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama renungkan dari 1 Korintus 15 ayat pertama sampai seterusnya. Demikian firman Tuhan, kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Saudaraku, bagaimana Tuhan ingin kita tetap hidup di dalam Injil. Kemudian, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat yang kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Biarlah hidup kita diselamatkan oleh Injil, oleh kabar baik tentang Yesus Kristus. Asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Begitu indah saudaraku, biarlah kita pegang Injil, berpegang teguh dan tidak menjadi sia-sia dalam percaya. Kita tetap tekun dan setia di dalam Injil itu. Ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah Injil, bahwasanya Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Yesus mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci Alkitab. Bagaimana nubuatan-nubuatan dahulu telah disampaikan, dan itu penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Yesus mati karena dosa-dosa kita. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan. Saudaraku, Yesus dikuburkan, Yesus bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ini pernyataan Rasul Paulus. Saudaraku, biarlah kita boleh berpegang pada Injil itu. Katakan amin. Ayat yang ketujuh, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Saudaraku, ini panggilan Tuhan. Seperti Tuhan telah datang kepada Paulus yang tadinya Saulus, Tuhan juga rindu datang dalam hidup kita, sehingga kita mengalami Injil itu, mengalami kabar baik itu. Apapun masa lalu kita, keberadaan kita, Tuhan rindu mengunjungi kita, dan kita mengalami kabar baik, dan kita menerima kabar baik dan hidup di dalam Injil itu, berpegang teguh di dalam Injil itu. Saudaraku, ayat yang ke-9 berkata, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Saudaraku, Paulus yang tadinya Saulus menyadari dia orang berdosa, dia yang tidak layak, tapi Tuhan menjumpai, mengasihi, melawat hidupnya, dan dia meresponi dan percaya, maka hidupnya diubah dari orang yang tidak layak menjadi layak, diampuni, dibenarkan, jadi jemaat Tuhan, jadi pelayan Tuhan, bahkan jadi rasul. Tuhan punya rencana bagi hidup kita semua. Oleh sebab itu, mari kita terima Injil, maka kita akan diangkat. Dia berkata yang paling hina. Saudaraku, mungkin kita merasa kita yang paling hina dalam keluarga kita, kita yang paling hina di komunitas kita, kita yang paling hina di kantor kita, kita yang paling hina dalam kehidupan kita. Mungkin kita berkata, aku paling hina, paling berdosa, paling tidak layak. Tapi Yesus datang untuk menebus kita, mengampuni, menyelamatkan kita. Mari kita menjadi orang-orang yang percaya menerima Injil itu, maka hidup kita diubah, diselamatkan oleh Injil itu. Katakan amin. Ayat yang ke-10 berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Saudaraku, Yesus datang ke dunia, itulah Injil, membawa kasih karunia. Kasih karunia artinya yang tidak layak dilayakkan. Orang berdosa dibenarkan, orang jahat diampuni. Oh, semuanya kasih karunia. Kita yang tidak layak dilayakkan, itulah anugerah, itulah kasih karunia. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Mari kita bersama-sama menerima kasih karunia, dan biarlah kasih karunia itu
tidak sia-sia. Katakan amin ya. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Bukti orang meresponi kasih karunia, dan kasih karunia itu tidak sia-sia. Dia bekerja lebih keras, dan dia bekerja lebih keras bukan karena dia, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saya berdoa kita bersama-sama menerima Injil, berpegang teguh di dalamnya, hidup di dalamnya, dari kehinaan kepada kemuliaan, bekerja keras di dalamnya, hidup oleh anugerahnya, dan semua karena anugerahnya, semua untuk kemuliaannya. Katakan amin. Sehingga hidup kita menjadi berkat, menjadi saksi. Kemanapun kita pergi, kita memancarkan Injil, memancarkan kabar baik, memancarkan anugerah Tuhan, memancarkan kehidupan Yesus, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Biarlah berkat firman Tuhan hari ini, Yesus adalah sang Injil itu, kabar baik itu. Dia telah mati karena dosa kita, menyelamatkan kita, dan dia telah bangkit, haleluya, dan memberikan kita kasih karunia, sehingga kita yang tidak layak dilayakkan, wow, kita yang berdosa diampuni, kita orang jahat diselamatkan, kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi warga kerajaan sorga, dan kita diberkati menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Tuhan menyediakan surga, Tuhan menyediakan rumah Bapa, Tuhan menyediakan semua yang kita perlukan selama di bumi dan setelah kehidupan di bumi. Itulah Yesus yang telah bangkit. Katakan haleluya. Saya berdoa kita lewati, kita nikmati, kita jalani hidup bersama Yesus. Katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini kami menerima Injil kabar baik, firman Tuhan, firman Kristus. Biarlah hidup kami benar-benar Tuhan diubahkan, dipulihkan oleh firman itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, hidup kami dibangkitkan oleh Injil yaitu Yesus itu. Kami menerima anugerah kasih karunia yang dibawa oleh Injil yaitu Yesus, yang telah mati karena dosa kami, menyelamatkan kami dari dosa, memulihkan kami, memberkati kami, dan menjamin hari esok hidup kami. Waktu-waktunya Tuhan, kami dipanggil, kami boleh masuk ke rumah Bapa, bersama Bapa selama-lamanya. Selama di bumi, Roh Kudus menjadi jaminan atas penyediaan, atas penebusan, atas kelimpahan, atas segala apapun yang kami perlukan. Roh Kudus jaminannya ada bersama kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, bersama Yesus kami kuat, sukacita, diberkati menjadi berkat, diurapi menjadi berkat. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita, menyertai kita, membuat berhasil dan beruntung apapun yang kita kerjakan oleh karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Tapi ketika kita menerima anugerah Tuhan, jangan sia-sia, kerja keras bersama Yesus, dan bukan kita tapi Tuhan yang bekerja. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Diberkatilah kita semua di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Kasih karunia, damai sejahtera, keberhasilan, kekuatan, kemenangan, kebahagiaan, terobosan kami terima dalam nama Yesus Kristus. Kemuliaan bagi Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya menerima, sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom.